Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di Moria Blessing Family. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk mematikan atau mute suara dari perangkat Bapak Ibu selama ibadah berlangsung. Diharapkan Bapak Ibu menyalakan kamera atau on cam selama ibadah berlangsung agar membangun suasana khusyuk saat beribadah. Berikan yang terbaik kepada Tuhan dengan berpakaian yang rapi dan sopan, serta tidak melakukan hal lain yang tidak berkaitan dengan ibadah. Let's praise and worship Him, and God bless you all. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di Moria Blessing Family. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk mematikan atau mute suara dari perangkat Bapak Ibu selama ibadah berlangsung. Diharapkan Bapak Ibu menyalakan kamera atau on cam selama ibadah berlangsung agar membangun suasana khusyuk saat beribadah. Berikan yang terbaik kepada Tuhan dengan berpakaian yang rapi dan sopan, serta tidak melakukan hal lain yang tidak berkaitan dengan ibadah. Let's praise and worship Him, and God bless you all. Setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkara.
bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kasih-Mu, oh, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Selamat malam semuanya. Halo Bu Vero. Ya, Halo Bu. semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di Moria Blessing Family. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk mematikan atau mute suara dari perangkat Bapak Ibu selama ibadah berlangsung. Diharapkan Bapak Ibu menyalakan kamera atau on cam selama ibadah berlangsung agar membangun suasana khusyuk saat beribadah. Berikan yang terbaik kepada Tuhan dengan berpakaian yang rapi dan sopan, serta tidak melakukan hal lain yang tidak berkaitan dengan ibadah. Let's praise and worship Him, and God bless you all. Kita akan datang beribadah malam hari ini bersama-sama dalam ibadah penyegaran rohani. Saya percaya bahwa kita ada semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Saya lihat dari kamera semua penuh dengan sukacita wajahnya, penuh dengan Amin. kesukaan yang luar biasa. Sekalipun keadaan di luar sana penuh dengan Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita, mari kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan bersama-sama, menjadi sebuah kerinduan sebagaimana yang dirindukan oleh Daud sendiri, bahwa lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Biarlah ini menjadi doa kita, menjadi kerinduan kita, dan malam hari ini kita datang dan berucapan syukur, sebab Tuhan kita Allah yang baik. Terima kasih banyak Tuhan. Mari saudara, saya akan ajak saudara kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan.
Oh, kami ada hingga saat ini karena anugerah-Mu, kami ada hingga saat ini karena kebaikan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu biarlah malam hari ini kami mau fokuskan diri kami itu memuji menyembah Engkau. Kami ingin bersekutu dengan Engkau malam hari ini. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Di mana saja kami berada, umat-umat-Mu berada saat ini. Yang ada di masing-masing kamera Tuhan dan HP. Tuhan campur tangan, pimpinan tolong. Dan biar Roh Kudus pimpin kami semua dari awal pertengahan hingga akhirnya. Seluruh peralatan yang kami pakai malam hari ini juga Tuhan, biarlah Tuhan jamah, Tuhan kuduskan, biarlah semua dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak seluruh acara kami dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarkan kita akan memuji lagu ini, saudara, memuji Tuhan dengan lagu ini, saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, amin, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sama-sama kita menyanyikan kembali. Satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan kami mau berkata lebih baik satu hari di pelataran-Mu
daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memujimu, menyembahmu, Kau layak hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Inilah Tuhan menjadi kerinduan kami, Tuhan, menjadi doa kami. Kami rindu ada senantiasa dalam hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mau memuji-muji Engkau lebih lagi, Tuhan. Kami mau bersuka cita dipuji. Engkau yang layak terima segala pujian, segala kehormatan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk terus memuji Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Oke saudara, kita akan memuji Tuhan saudara. Biarlah semua masing-masing ada di rumah. Ya, kita tetap bersuka cita. Apa yang sudah kita alami, kita bersyukur dengan semua apa yang Tuhan sudah lakukan. Sebab Yesus layak untuk terima segala pujian, segala hormat, kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau, kami mau menari. Haleluya. Asik. Goyangkan badanmu bersama-sama dengan keluargamu. Kita mau menari di hadapan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau berkata. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Asik. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Asik. Mari saudara goyang kiri, goyang kanan badanmu. Kita mau menari bagi Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui puji-pujian kita malam hari ini. Yo, asik. Amin. Ya. Mari kita mau menyanyikan lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari angkat tanganmu sama-sama. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya.
soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, 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 oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, oh, hey, haleluya, 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 puji Tuhan. Mari berikan tepuk tangan. Saudara, Allah kita Allah yang luar biasa, layak untuk terima segala pujian, segala hormat dan kemuliaan kita. Sebab Dia Allah yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar malam hari ini kita minta Tuhan untuk menyelidiki akan hati kita. Biarlah Tuhan Roh Kudus dan firman Tuhan menyelidiki seluruh hati dan pikiran kita. Dan biarlah mengubah seluruh keberadaan hidup kita. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Selidiki akan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita akan menyanyikan lagu ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Inilah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, selidiki kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di ku berjuang sampai akhir
Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oh, inilah kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, selidiki kami. Ketahui akan pikiran kami. Oh, terima kasih Tuhan. Saya kembalikan, serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa buat firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa di surga, Engkaulah yang melihat kerinduan hati kami semua. Pada malam hari ini, kami boleh berkumpul dengan satu tujuan. Kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini, Engkaulah yang menilai kehausan dan kelaparan kami akan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami percaya di dalam firman-Mu ada kuasa, ada sebuah Tuhan pengharapan untuk hari depan yang penuh dengan harapan. Kami berdoa, Kau berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Pastor Haris Sitinjak Tuhan yang akan melayani kami pada malam hari ini. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami semua pada malam hari ini, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, salam jumpa bagi kita semua dalam ibadah tengah minggu, ibadah penyegaran rohani. Ada sukacita pada malam hari ini? Boleh lambaikan tangan? Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, malam hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Haris Sitinjak, seorang gembala dan juga seorang guru di sekolah Alkitab Pantai Kosta, dan biarlah malam hari ini kita akan sama-sama menerima berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Silakan Pastor Haris, waktu dan tempat. Thank you, Pastor Melvin. Gembala, puji Tuhan, haleluya, selamat malam, Jemaat Mulia Blessing Family. Puji Tuhan, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Haris Sitinjak. Saya pelayanan di Cikunir, Perumahan Taman Cikunir Indah. Ini memasuki tahun keempat saya merintis di sana, dan gembala saudara ini adalah pimpinan saya di Sekolah Alkitab Pantai Kosta Online Bible Seminari. Saya sebagai staf dan beliau adalah pimpinan saya. Gembala saudara ini adalah salah satu orang yang saya hormati, saya sayangi, dan teladan juga buat saya, dan saya termasuk salah satu orang yang mendengar perkataan beliau. Dan beruntunglah jemaat yang ada di tempat ini punya gembala sidang, Bapak Pendeta Melvin dan Ibu Gembala Mega, yang saya panggil mereka sehari-hari Kak Mervin dan Kak Mega, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka berdua. Puji Tuhan, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, saudara. Mari kita buka Alkitab kita dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Bolehkah saya share screen? Oke, thank you. Oke.
Oke. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin. Si Tuhan. Ayat ini ditulis oleh seorang Rasul Paulus. Saya percaya jemaat kenal lah, tahu lah Rasul Paulus dari Alkitab, gitu ya. Dia salah satu rasul yang sangat hebat. Dia rasul yang dipercayakan Tuhan menulis setengah dari perjanjian baru. Rasul Paulus ini seorang rasul yang dipercayakan Tuhan untuk membuka rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, yang kalau kita baca dari surat Roma gitu ya sampai ke Timotius gitu ya, wah itu banyak sekali rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan yang dipercayakan kepada dia dan dia bukakan, singkapkan, dan itu sangat-sangat memberkati kehidupan kita. Dia adalah seorang pemimpin yang luar biasa menurut saya. Dia seorang tokoh ahli Taurat lah gitu ya, karena kita menceritakan dirinya bahwa dia adalah seorang warga Yahudi yang benar-benar taat. Dia dikatakan soal hukum Taurat aku tidak bercacat. Dan dia adalah seorang ahli filsafat. Dia seorang Sanhedrin yang jumlahnya nggak banyak. Dia adalah salah satu murid dari Imam Besar Gamaliel. Dia sekolah di sekolah teologi waktu itu di Tiranus. Wah, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang dilakukan oleh Paulus, saudara. Dan kita boleh tahu bersama banyak pelayanan yang dibuka oleh dia, sehingga hal-hal yang luar biasa itu terjadi dalam hidupnya. Tapi kita juga harus tahu bahwa dia juga mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Melayani Tuhan bukan sesuatu yang mudah sebenarnya bagi dia. Dia mengabdikan diri ketika dia dipanggil waktu perjalanan ke Damaskus. Perubahan hidupnya itu nggak mudah sebenarnya. Di dalam di Korintus dikatakan bahwa dia semalaman terkatung-katung. Dia digigit ular, dia dicambuk, dia dirajam. Wah, dia mengalami hal-hal yang nggak enak dalam pelayanan. Sehingga kalau kita baca di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-12, kalau kita naik sedikit di ayat di situ dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Artinya semua itu pernah dialami oleh Paulus. Dia mengalami masa-masa yang enak, dia juga pernah mengalami masa-masa yang gak enak. Dia tahu apa itu kelimpahan, tapi dia tahu juga apa itu kesusahan. Dia tahu apa itu sukacita, tapi dia juga tahu apa itu penderitaan. Karena dia alami semuanya, saudara. Tapi ayat 13 dia menjelaskan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, 1 tahun lebih COVID datang di bumi ini, menghantam begitu banyak negara manusia. Nggak ada yang berhasil satupun melawan COVID. Ini perkara yang nggak mudah, saudara. Ini sebuah masalah yang nggak mudah. Karena saya percaya ada di antara saudara yang akibat COVID ini kehilangan pekerjaan. Jemaat yang saya layani juga seperti itu. Mungkin ada di antara saudara yang karena COVID ini usaha bangkrut. Mungkin seperti saya, masa pandemi ini juga saudara kehilangan orang yang saudara sayangi. Sama seperti saya juga. Kehilangan abang saya tahun lalu, bulan Agustus. Nggak mudah memang. Sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba tanpa ada persiapan dan itu menghantam. Bahkan bukan dalam waktu yang sebentar. Itu bisa terjadi dalam waktu yang sangat lama. Bahkan sampai sekarang pun belum ada kepastian. Apakah COVID ini akan selesai atau tidak? Tapi Paulus berkata bahwa segala perkara. Dia bilang enggak 30% perkara. Enggak.
Dia bilang nggak 50% perkara, enggak. Dia nggak bilang sedikit perkara atau setengah perkara dapat kutanggung di dalam dia, enggak. Bahkan dia bilang katakan bukan hampir semua masalah dapat kutanggung, enggak. Paulus katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini bukan hanya sebuah pernyataan yang dia dapat ilham dari Tuhan, bukan. Tapi ini juga merupakan pengalaman pribadi dalam hidupnya. Selama dia mengiring Tuhan, selama dia melayani Tuhan, selama dia membuka sidang, selama dia menjadi pemimpin, selama dia menjalani hidup dengan mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan, dia mengalami banyak masalah juga. Dia mengalami banyak perkara juga. Dari atas, dari bawah mungkin, dari samping mungkin, dari kanan kiri mungkin seperti menghimpit dia juga alami. Sehingga dia katakan di ayat yang ke-12 tadi itu, aku tahu apa itu kelimpahan dan kesusahan, karena dia alami. Tapi yang luar biasanya saudara di sini dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Ini firman buat kita semua, buat jemaat Moriah Blessing Family. Segala perkara artinya bukan 30% masalahmu, bukan 50% masalahmu, bukan 90% masalahmu, bahkan 99%. 100% masalah kita dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Sehingga dari sini kita boleh melihat saudara, kunci untuk menghadapi segala perkara itu kita dapatkan dari ayat ini. Apa itu? Secara sederhana dikatakan bahwa menemukan kekuatan Tuhan dan menghidupkan dalam diri kita. Paulus memberikan kunci bahwa untuk menghadapi segala perkara adalah menemukan kekuatan Tuhan. Kita harus temukan kekuatan Tuhan itu dan menghidupkannya dalam diri kita. Sehingga kekuatan Tuhan itu bukan hanya sebatas tahu. Kekuatan Tuhan itu bukan cuma sebatas tahu, ngerti aku itu. No. Kekuatan Tuhan itu harus kita hidupi. Kekuatan Tuhan itu harus kita pastikan ada di hidup kita. Sehingga apa saudara? Sehingga yang ada di dalam hidup kita itu adalah kekuatan Tuhan. Sesuatu yang dari luar bisa saja menghantam kita, tapi kalau sesuatu yang di dalam itu kuat, maka kita akan cakap melewati segala perkara. Itulah sebabnya Paulus katakan bahwa yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya kalau memang kekuatan Tuhan itu ada dalam diri kita, maka kita akan sanggup menghadapi perkara, saudara. Kita akan belajar pada malam hari ini, saudara. Kekuatan apa yang harus kita temukan? Setelah saya berdoa, saya coba renungkan ayat ini, saudara. Maka kita akan belajar kekuatan yang pertama yang harus kita temukan dan ada dalam diri kita itu adalah firman Tuhan. Saudara, tidak ada yang lain selain kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kekuatan yang tidak akan pernah habis menolong kita. Firman Tuhan itu dia tidak akan timbul tenggelam, saudara. Seperti bantuan manusia yang kadang bisa, kadang enggak. Firman Tuhan itu akan selalu ada dalam diri kita. Kita akan belajar sedikit, saudara, dari firman Tuhan ini. Setidaknya kita akan menemukan 3 hal, sebenarnya banyak sekali, tapi 3 hal dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama adalah, kalau kita menemukan firman Tuhan, dalam Mazmur 119 ayat 105 katakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu tadi doanya gembala kita. Biarlah firman itu menerangi setiap jalan kita. Artinya poin yang pertama adalah bahwa firman itu akan menerangi setiap perjalanan hidup kita. Untuk mempermudah kita memahami ini, saudara, saya akan kasih sedikit contoh atau perumpamaan. Saudara bayangkan kalau saudara ada di sebuah rumah atau di sebuah gedung, entah itu di toko, entah itu di kantor, di sekolah, yang
yang bangunannya itu mungkin lantai 2 atau lantai 3, sama seperti kantor ini, saudara. Ada 3 lantai. Bayangkan kalau seandainya saudara ada di lantai 2 atau lantai 3, saudara, dan di situ saudara ada di situ dalam posisi yang gelap, yang benar-benar gelap, seperti di malam hari dan mati lampu, itu kan sangat gelap. Saya yakin ketika saudara ada di sana dan saudara disuruh untuk keluar di lantai 1 dan keluar dari gedung, maka saya yakin saudara akan menemukan kesulitan, benar nggak? Di tempat yang gelap, saudara harus berjalan gitu ya, dari lantai 2 atau lantai 3, saudara harus turun. Saya yakin saudara nggak mudah untuk melakukan itu, karena nggak ada penerang. Mungkin saudara akan jatuh, mungkin saudara akan menabrak kursi atau menabrak barang, atau mungkin saudara akan mengalami ketakutan, atau mungkin saudara akan sedikit khawatir, bisa nggak ya, jatuh nggak ya aku. Sehingga saudara ketika kegelapan itu menguasai diri kita, maka kita akan mudah sekali untuk jatuh. Sama seperti kalau kita ada di atas, kita mudah sekali untuk kecewa, kita mudah sekali untuk menyerah. Karena apa? Karena gelap, nggak ada yang berani. Saudara mau maju, aduh kesandung. Saudara mau maju, takut jatuh. Saudara mau maju, aduh, ini benar nggak ya, tangga keberapa ini ya? Atau mungkin yang harusnya ke kanan, saudara ke kiri. Kenapa bisa demikian? Karena nggak ada yang menerangi jalan kita. Tapi kalau seandainya saudara ada di lantai 2 atau lantai 3 dengan posisi terang, maka saya rasa saudara akan mudah sekali untuk turun. Saudara akan mudah sekali untuk keluar. Karena apa? Karena ada terang. Nah, firman itu saudara yang akan menerangi setiap jalan kita. Sehingga kita tahu kapan kita harus berhenti. Kita tahu kapan harus kita belok ke kanan. Kalau kita tahu ada kursi di depan kita, maka kita akan belok ke kanan atau ke kiri. Kenapa kita tahu? Karena ada yang menerangi. Firman Tuhan itulah yang akan menerangi kita sehingga kita nggak mudah jatuh. Firman Tuhan itulah yang akan menerangi kita sehingga kita nggak mudah menyerah. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang menunggu COVID tidak selesai-selesai, saudara sepertinya aduh, gampang banget kecewa, gampang banget mengeluh, gampang banget menyerah, gampang banget jatuh, gampang banget bersungut-sungut mungkin. Atau mungkin saudara khawatir, atau mungkin saudara takut. Takut yang berlebihan sehingga hidup dalam ketakutan. Coba kita periksa dalam hidup kita, jangan-jangan nggak ada firman yang menerangi. Karena kalau ada firman yang menerangi, maka dia yang akan memberitahukan kita waktunya untuk berhenti, waktunya untuk jalan, waktunya untuk melangkah satu langkah, waktunya untuk berlari, waktunya untuk duduk. Firman Tuhan itu sama seperti rambu lalu lintas, saudara. Ada hijau, ada kuning, dan ada merah. Hijau artinya kita jalan. Kuning artinya kita bersiap-siap. Karena kita bisa berhenti ataupun bisa jalan. Dan merah waktunya kita berhenti. Jangan logonya merah, lampunya merah, saudara jalan. Saudara akan ketabrak. Kalau nggak saudara yang nabrak, saudara yang ditabrak. Giliran hijau, saudara berhenti. Saudara akan diklakson, ditin-tin sama orang yang ada di belakang. Firman Tuhan itu menjadi tolak ukur, saudara. Karena dia yang akan menerangi setiap jalan hidup kita. Sehingga firman Tuhan itu menjadi sebuah kebutuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan itu harus kita hidupi. Sehingga ketika firman terus menguasai diri kita, maka kita akan berjalan dan ada penerangnya, saudara. Karena apa? Karena firman Tuhan itulah yang menerangi kehidupan kita. Sehingga jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, pastikan bahwa kita terus berkomunikasi, terus membaca firman Tuhan, terus mendengar firman Tuhan, terus melakukan firman Tuhan, terus menghidupkan firman Tuhan. Karena ketika firman Tuhan itu hidup dalam diri kita, saya yakin orang itu tidak menjadi pribadi yang mudah menyerah.
Kalau firman Tuhan menguasai hidup kita, saya yakin kita adalah pribadi yang gak mudah kecewa. Izinkan firman Tuhan terus menguasai hidup kita. Khususnya di hari-hari ini, saudara. Ini menjadi tantangan bagi semua jemaat Tuhan yang ada. Bukan hanya di tempat ini, di semua tempat. Masih enggak kita membaca firman Tuhan? Masih enggak kita menganggap firman Tuhan ini menjadi sebuah kebutuhan yang sangat-sangat penting? Walaupun mungkin keadaan kita enggak baik. Walaupun mungkin keadaan kita ini sepertinya penuh dengan masalah. Walaupun keadaan kita sepertinya belum ada jawaban dari Tuhan. Saudara, awal mula di bulan 3 COVID itu hadir. Waduh, banyak sekali hal yang menghantam diri saya secara pribadi. Tapi saya belajar dari sini bahwa saya percaya firman Tuhanlah ternyata yang menerangi setiap jalan hidup kita. Waktu COVID datang, saudara, waduh, jemaat bilang, Pak Pendeta, saya kena PHK. Usaha bangkrut. Buka di Kuningan tetap juga bangkrut. Nggak bisa menghasilkan. Saya memutuskan untuk tidak lagi mengajar les musik, saudara. Bulan 8, abang saya meninggal. Saya harus pulang. Saya harus lihat, bantu keluarga saya. Di bulan yang sama saya harus membayar kontrakan saya. Wah, itu nggak mudah. Steve, nggak mudah. Nggak mudah. Tapi saya mencoba menghidupkan firman Tuhan dalam diri saya. Dan firman Tuhan itulah yang menerangi langkah saya. Karena jujur saudara, ketika masalah hadir dalam hidup kita, itu kita seperti takut untuk melangkah. Pinginnya kabur aja. Pinginnya udahlah Tuhan, nggak usah lah Tuhan. Bahkan Elia aja bilang, udah Tuhan ambil aja nyawaku. Terkadang saudara, manusia itu bisa muncul gitu ya, kedagingan itu bisa muncul. Udahlah kayaknya gelap deh. Udahlah kayaknya nggak ada jalan keluar deh. Udah deh seperti tembok tebal, seperti tebalnya tembok Jericho 12 meter gitu ya. Waduh, yang tinggi, yang kalau dilihat nggak akan mungkin bisa roboh. Yang dilihat yang gak akan mungkin ada jalan keluar. Tapi pada waktu itu Tuhan mengingatkan saya, jadikan firman di atas segalanya. Kalau kita jadikan firman di atas segalanya, maka firman itu yang akan menerangi. Sehingga dia membuka satu persatu jalan yang harus saya lewati. Membuka satu persatu jalan yang harus saya lewati. Membuka satu persatu jalan yang harus saya lewati. Dan sini saudara, gembala saudara tahu, Tuhan jadi saksinya bagaimana Tuhan menolong saya setiap hari, saudara. Setiap hari, sampai saat ini. Saya tidak pernah kekurangan, saudara. Saya tidak pernah kekurangan. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memberkati hidup saya. Karena apa? Karena saya taruh firman Tuhan di depan. Saya taruh firman Tuhan di atas segalanya. Saya menyerahkan semua hidup saya dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan selalu baru setiap hari. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Dia tunjukkan jalan yang harus saya lewati. Dia tunjukkan jalan yang saya harus hadapi, saudara. Sehingga akhirnya saudara saya keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Dan saya percaya itu juga yang menjadi pengalaman Bapak Ibu Saudara. Kita lanjut saudara Pak pada poin yang berikutnya, karena saya cuma 30 menit. Yang kedua saudara, firman Tuhan itu saudara akan menimbulkan iman. Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iman itu adalah melakukan sesuatu yang natural menjadi tidak natural. Saudara, iman itu adalah melakukan sesuatu yang tidak natural, yang tidak normal yang normal menjadi tidak normal, yang natural menjadi tidak natural, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itu iman. Itulah sebabnya kita banyak mendengar firman Tuhan. Karena ketika kita banyak mendengar firman Tuhan, maka akan menimbulkan iman. Ketika iman seseorang itu kuat, maka dia akan melakukan sesuatu yang natural, sesuatu yang biasa, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang gak mungkin berubah menjadi mungkin.
Karena apa? Karena ada iman dalam diri. Sehingga saudara sering-seringlah dengar firman Tuhan. Perbanyak mendengar sesuatu yang baik. Perbanyak mendengar sesuatu yang membangun. Perbanyak mendengar sesuatu yang positif. Saudara, akhir-akhir ini kalau kita lihat di sosial media mungkin ya, waduh, banyak sekali info-info saudara, pemberitahuan-pemberitahuan yang membuat kadang kita lemah gitu ya, karena isinya negatif terus. Isinya negatif terus. Izinkan saudara, telinga saudara itu mendengar sesuatu yang baik. Izinkan telinga kita itu mendengar sesuatu yang sifatnya membangun. Apalagi kalau kita mengizinkan firman Tuhan itu telinga kita mendengar firman Tuhan. Makanya saudara, momen ini adalah momen di mana saudara akan mendapatkan kekuatan kalau kita benar-benar dengar firman Tuhan. Jangan ini kan Zoom tinggal off cam sambil tidur-tidur. Ini kan Zoom gak kelihatan. Saudara ingat baik, saya menyampaikan khotbah ini saudara, itu pesannya dari Tuhan. Jadikan firman itu sebuah kebutuhan sehingga saudara antusias dengarnya. Jadikan firman Tuhan itu, makanya saya suka dengar firman Tuhan karena saya tahu saya akan dapat kekuatan lagi. Saudara, firman Tuhan itu berlaku bagi kita baik di waktu yang sudah lewat, di waktu sekarang, di waktu yang akan datang. Kenapa saya bilang begitu saudara? Terus firman Tuhan bilang ampuni kepahitan yang saudara bawa di masa lalu. Firman Tuhan menjawab dan firman Tuhan bilang ampuni. Saudara harus dengar dan lakukan. Akan menimbulkan kekuatan dalam diri kita. Mungkin saudara sekarang membutuhkan sesuatu dan firman Tuhan hadir. Dengar, lakukan. Maka itu akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mungkin saudara merasa, aduh aku gak ada mengalami problem, Pak Pendeta, saat ini aku fine-fine aja, saat ini aku aman, sentosa dari segi ekonomi, dari segi keluarga, dari segi lain-lain, I'm fine, saya happy, hati-hati, besok kita gak ada yang tahu. 2 hari ke depan kita gak ada yang tahu. Teman saya saudara, waduh sehat-sehat. Nggak nyampe sehari saudara kena itu si Koronces, langsung lewat saudara. Kita nggak ada yang tahu. Itulah sebabnya kita dengar firman, kita dapat firman, itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Jangan-jangan firman yang kita dengar hari ini itu dipersiapkan Tuhan untuk kita menghadapi sesuatu yang akan terjadi besok, sesuatu yang akan terjadi minggu depan, sesuatu yang terjadi bulan depan, atau mungkin di waktu-waktu yang lain. Kalau kita nggak dengar, kita cuek, masa bodoh dan lain sebagainya, padahal Tuhan udah kasih tahu. Tiba-tiba besok kita mengalami masalah dan kita bilang, Tuhan, kenapa Tuhan nggak tolong? Tuhan bilang, hei, aku udah berfirman, kamu ngapain aja? Kamu main game ya? Kamu nonton lain ya? Pikiran kamu kemana? Bisa jadi Tuhan bilang begitu. Karena firman Tuhan itu berguna setiap saat, saudara, setiap saat. Kalau saudara merasa baik-baik saya puji Tuhan, tapi bukan berarti saudara tidak mendengar firman Tuhan dengan baik, tidak menghidupkan. Kita harus hidupkan itu. Karena bisa saja itu berlaku untuk sesuatu yang kita lewati dahulu belum tuntas, untuk hari ini, bahkan untuk yang akan datang. Sehingga perbanyak dengar firman, saudara. Perbanyak dengar firman Tuhan. Jangan perbanyak dengar gosip terus. Saudara, apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi pikiran kita. Tapi apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi perasaan kita, hati kita. Ya. Saudara, waktu di Taman Eden, itu saudara apa yang membuat akhirnya perasaannya Hawa berubah? Karena dia dengar, mengizinkan telinganya mendengar perkataan iblis. Enggak itu. Tuhan bilang larang karena dia tahu engkau akan sama seperti dia. Hawa mengizinkan telinganya mendengar perkataan iblis.
yang dari awalnya percaya sama Tuhan, dia mulai curiga. Oh iya ya, jangan-jangan Tuhan melarang gara-gara Tuhan ingin kita takut sama dengan dia. Hati-hati saudara. Ya, saudara sekarang percaya sama gembala saudara. Tapi kalau saudara izinkan telinga saudara dengar, itu Pastor Melvin itu bla 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 bla. Itu Bu Mega itu bla 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 bla. Itu anaknya itu bla 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 bla. Ini pemimpin kita itu bla 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 bla. Akhirnya saudara yang mulai percaya bisa curiga. Kenapa? Karena kita mengizinkan telinga kita mendengar sesuatu yang gak baik. Jangan pernah izinkan telingamu mendengar tentang pemimpinmu yang tidak baik. Jangan mau dengar gosip si A ketika pemimpin saudara, terus besoknya ingin dengar lagi. Jangan saudara. Latih kuping kita, telinga kita itu untuk tidak menyukai perkataan-perkataan yang negatif. Saudara harus belajar, bahkan bukan cuma belajar, saudara harus mencintai pemimpin saudara. Saudara harus mencintai gembala saudara. Saya ingat satu ayat. Nanti ini saya akan cepatkan saja, saudara. Saya ingat satu ayat 1 Timotius 5 kalau nggak salah, ayat 17. Saya coba baca. 1 Timotius 5 ayat 17, firman Tuhan bilang begini. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Penatua-penatua yang baik, saya yakin penatua Moria Blessing Family baiklah. Haleluya. Pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Ayat selanjutnya baiknya. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Saudara, Alkitab bilang berkhotbah dan mengajar itu berjerih lelah. Bukan gampang. Bukan mudah. Alkitab bilang berjerih lelah. Artinya gembala saudara, pemimpin saudara berkhotbah seminggu mungkin sekali, 2 kali atau 3 kali, itu berjerih lelah. Sehingga pantas dihormati, pantas disayangi, pantas diteladani, cintai, doain mereka. Hari ini saudara sudah doakan gembala saudara? Berapa banyak waktu yang saudara gunakan untuk berdoa? Sedikit saja mungkin untuk gembala saudara. Perhatikan ayat selanjutnya. Bukankah kitab suci di sini dikatakan terutama mereka dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Saudara, saya meyakini bahwa ketika saudara mencintai gembala saudara, menghormati beliau, mendoakan beliau, saya yakin potensi-potensi yang luar biasa itu pasti akan keluar lagi dalam hidup. Sesuatu yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan itu akan dia keluarkan, saudara. Saya meyakini, saya sedikit berpikir ya, kenapa Yesus itu tidak melakukan mujizat di kampungnya? Akhirnya waktu saya baca ini, saya kepikiran, kenapa Yesus tidak melakukan mujizat? Karena Yesus tidak dihargai di tempatnya sendiri. Yesus tidak dihormati di tempatnya sendiri. Akhirnya apa? Potensi-potensi yang besar dalam hidup Yesus tidak keluar di sana, tidak dinikmati. Padahal di mana Yesus berada harusnya ada kuasa Tuhan, ada mujizat, ada perkara-perkara yang hebat bisa terjadi. Tapi kenapa nggak terjadi? Karena mungkin mereka tidak menghormati Yesus, tidak mencintai. Sehingga saudara doakanlah gembala kita ini. Cintai dia, hormati dia. Maka sesuatu yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan akan dipercayakan kepada dia, dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini pasti ikut menikmati. Ya. Jadi dengarlah yang baik, saudara. Dan kemudian saudara, iman itu akan menghadirkan kebahagiaan. Yohanes 20 ayat 29 itu kita tahu lah cerita tentang Thomas, saudara. Tentang kebangkitan Yesus. Thomas tidak tahu bahwa Yesus bangkit, tapi murid-muridnya tahu. Murid-muridnya bilang, Thomas, Yesus bangkit, Thomas, Yesus bangkit. Thomas bilang, nggak percaya aku sebelum aku lihat dia. Tapi akhirnya saudara, singkat cerita, Yesus hadir dalam hidupnya. Yesus berjumpa dengan Thomas, dan Yesus berkata begini, buat statement bahwa kamu percaya karena kamu melihat, tetapi berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Artinya saudara, kalau kita memiliki iman, melihat sesuatu yang tidak kelihatan tapi kita percaya,
artinya kita orang-orang yang bahagia. Ya. Dan yang berikutnya adalah firman Tuhan itu akan membuat kita tetap kudus. Saudara, ketika kita menjaga kekudusan, akan ada perkenanan Tuhan. Ketika kita menjaga kekudusan, akan ada perkenanan Tuhan. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 kalau nggak salah. Tentang Daud, Yesus bilang, aku menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Karena apa, saudara? Karena Daud itu menjaga kekudusan dalam hidupnya. Pernah nggak dia salah? Pernah. Pernah nggak dia jatuh? Pernah. Tapi dia berkata, Tuhan, Engkau boleh ambil semua dalam hidupku. Engkau boleh ambil semua di sekelilingku, kerajaan, harta, dan lain sebagainya. Tetapi jangan ambil roh-Mu dalam hidupku. Artinya apa, saudara? Dia berkata bahwa roh itu sesuatu yang kudus, sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia bilang, jangan diambil. Biar itu tetap ada dalam hidupku. Artinya, saudara, di masa-masa yang sekarang ini, saudara, kita tetap menjaga kekudusan. Kita tetap menjaga hidup kita untuk tetap jernih, berpikir yang baik, melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dengan apa? Melakukan firman Tuhan. Karena di mana ada kekudusan, pasti akan ada perkenanan Tuhan. Saudara, jaga itu, kekudusan dalam diri kita. Kalau kita menjaga kekudusan, perkenanan Tuhan akan selalu ada dalam hidup kita. Dan kemudian, saudara, ketika kita menjaga kekudusan, kita akan ada keberhasilan. Yosua 1 ayat 8 itu dikatakan dalam Yosua pasal yang 1 ayat yang 8 demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Firman Tuhan bilang begini, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi merenungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Artinya, saudara, kalau kita dengar firman, kalau kita renungkan firman Tuhan, maka tindakan kita itu pasti benar. Tindakan kita itu pasti hati-hati, penuh perincian. Seseorang yang mendengar firman, merenungkan firman, menghidupkan firman, dia tidak akan melakukan sesuatu yang dosa. Bahkan menghidupkan dosa itu nggak mungkin. Seseorang yang mendengar firman, merenungkan firman, melakukan firman, dia nggak akan melakukan apa yang Tuhan benci. Ya, dan di sini dikatakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya yakin kalau kita menjaga kekudusan, maka kita menjadi orang-orang yang berhasil ke depan. Kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Karena apa? Karena menjaga kekudusan itu sama seperti kita merenungkan firman, mendengarkan firman, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada saat ini, saudara, firman Tuhan tidak saya perpanjang, tapi saya ingin katakan kepada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Teruslah cari kebenaran firman Tuhan. Teruslah cari firman Tuhan. Teruslah dengar firman Tuhan. Teruslah hidupi firman Tuhan, saudara. Karena dengan kebenaran firman Tuhan itu yang membuat kita mampu berjalan. Walaupun di situasi yang gelap, walaupun di situasi yang gak enak. Seperti Daud katakan, dalam lembah kelam pun aku tidak takut bahaya karena engkau beserta. Biarlah firman itu harus selalu ada dalam diri kita. Karena apa, saudara? Itu yang akan membuat iman kita gak akan pernah hilang. Kita tetap terus menjadi orang-orang yang beriman. Hidup di dunia, tapi tetap mengandalkan iman. Hidup di dunia ini, tapi tetap iman akan selalu ada. Karena itu penting, 1 Korintus. Yang terakhir, saudara, kenapa harus ada firman Tuhan? Supaya kita tetap on the track, tetap dalam tracknya Tuhan. Tetap dalam jalan Tuhan. Artinya apa? Hidup kita kudus. Kalau mungkin iblis itu, dunia itu suka mengajak kita untuk kompromi, saudara. Menawarkan sesuatu yang kelihatannya baik, yang kelihatannya kudus, padahal tidak. Hanya firman Tuhan yang akan kudus. Semua kembali kepada kita, saudara. Tapi ingat baik, segala perkara dapat ketahui di dalam. Perkara apapun yang terjadi dalam hidup kita,
Kalau kekuatan itu, kalau firman itu ada dalam diri kita, kita akan bisa melewatinya. Akan kita keluar sebagai pemenang. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Haris Sitinjak. Mari kita sama-sama berdoa buat firman Tuhan. Bapak Ibu, pada malam hari ini kembali kita diingatkan bahwa firman Tuhan adalah terang dan jalan bagi hidup kita. Dan iman kita akan menjadi kuat ketika kita jugalah yang akan menuntun hidup kita supaya kita tetap ada dalam jalan-jalan Tuhan. Kita hidup kudus hari-hari ini. Mari kita berdoa buat 3 poin ini. Siapa engkau malam hari ini butuh selalu firman Tuhan, dan engkau mau firman itu terus menumbuhkan imanmu sehingga engkau terus berjalan dalam firman Tuhan, dan firman Tuhanlah yang akan selalu meluputkan kita semua. Mari kita angkat tangan kita. Biarlah firman Tuhan yang sudah dilepaskan pada malam hari ini akan menguatkan kita, akan memberikan kepada kita pertumbuhan rohani. Semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan tetap hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Malam hari ini kembali kami disegarkan, roh kami hidup, iman kami kuat pada malam hari ini. Segala tipu muslihat iblis yang mau melemahkan kami, yang mau menghancurkan kami, yang mau Tuhan membuat kami Tuhan terpecah, yang mau membuat kami tidak berdaya, malam hari ini kekuatan dari firman Tuhan kembali kami terima di dalam nama Yesus. Segala perkara kedagingan, segala perkara yang sia-sia, malam hari ini kuasa firman Tuhan menghancurkannya di dalam nama Yesus. Karena firman-Mu adalah perisai, firman-Mu adalah ketopong keselamatan kami, firman-Mu adalah pedang bermata dua, dan firman-Mu adalah kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami semua yang mengikuti ibadah ini kembali disegarkan, roh kami hidup, jiwa kami pulih, yang terluka, yang kecewa Tuhan, yang teraniaya dipulihkan malam hari ini karena firman Tuhan yang kami dengar dan kami terima. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, biarlah selalu Kau menyertai, mencukupkan, memberkati. Pelayanannya diberkati, hidupnya juga diberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada doa berkat. Kita mau tanya dulu kepada tim sekretariat, Ibu Veronica, apakah ada pengumuman pada malam hari ini? Tidak, Pak. Nanti melalui grup WA MBF saja. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya tentunya mewakili seluruh jemaat dengan berita yang tadi pagi kita terima, dan hari ini atau malam hari ini kita sama-sama melihat ada Bapak Roberto Tampu Bolon yang tadi pagi mamanya sudah dipanggil oleh Tuhan. Pak Roberto, tetap kuat, tetap semangat. Biarlah kekuatan dari Tuhan selalu menyertai. Ya, kita harus percaya. Ayub 12 ayat yang ke-10, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa dan kehidupan setiap manusia. Pak Roberto, kita mau berdoa untuk Bapak, ya, terlebih dahulu buat Bapak istri besar, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Medan. Mari jemaat Tuhan, kita kedangkan tangan untuk Pak Roberto, kita berdoa buat beliau. Bapa di sorga, malam hari ini kami kembali merasakan Tuhan bahwa keluarga kami, yaitu keluarga dari Pak Roberto Tuhan, kehilangan orang tua, mamanya. Tuhan, Kau sudah panggil pulang ke rumah Bapa di sorga.
dan dia tidak berdaya, dia tidak bisa Tuhan melakukan hal-hal yang mungkin datang ke medan dan lain sebagainya, ada pergumulan tertentu. Bukan hanya dia, mungkin seluruh keluarga besar, adik kakak kehilangan. Tapi malam hari ini kami sebagai keluarga ilahi memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bahwa di dalam Yesus Engkaulah yang mempunyai nyawa setiap manusia, dan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, Engkau berkata bagi mereka yang sudah dipanggil pulang, Engkau berkata bahwa hari ini juga Engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Oleh sebab itu kami percaya orang tua dari Pak Roberto sudah bahagia, sudah bersama-sama dengan Tuhan. Mereka boleh beristirahat dari segala jerih lelahnya. Kami percaya bahwa keluarga besar pada malam hari ini mereka diberikan sukacita dan damai sejahtera, khususnya buat Pak Roberto dan keluarga yang ada di Jakarta. Kami percaya Tuhan memberikan penghiburan yang luar biasa kepadanya. Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Haris Sitinjak ya, yang sudah memberkati kita semua. Ya, saudara diberkati pada malam hari ini, boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Pastor Haris buat Sama-sama. firman Tuhannya luar biasa. Ada 3 poin malam hari ini kita terima, bahwa yang pertama adalah hidup kita atau firman Tuhan adalah terang bagi hidup kita. Tidak ada yang lain, tidak ada terang yang lain. Dan yang kedua, firman Tuhan memberikan atau menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa melakukan segala perkara. Bukan hanya satu perkara, tapi segala perkara. Dan firman Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk hidup di dalam jalan-jalannya. Hidup dalam kekudusan, dan kita mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, nanti setelah doa berkat, jangan tinggal dulu atau live dulu, kita akan foto bersama. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Bapak Ibu kalau juga mau kasih berkat buat gereja, ya saudara tinggal mentransfer dari rekening yang setiap minggu sudah diumumkan kepada Bapak Ibu semua. Mari, terimalah berkat Tuhan. Kita satukan hati bahwa malam hari ini kita akan berpisah, kita akan beristirahat pada malam hari ini dengan membawa berkat dari Bapa Surgawi, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah menyertai kita semua. Dan apa yang kau kerjakan besok dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam pelayananmu, dibuat Tuhan berhasil, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kita tutup ibadah ini bersama-sama dengan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita open kamera, mari multimedia, silahkan mengambil gambar untuk difoto bersama-sama. Mari kita open kamera semua. Tuhan memberkati. Untuk keluar semua. Baik, kita foto 2 kali ya. Kita ambil yang lembar pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, ada si Jos. Jos ikut foto, Jos. Aduh. Jos siapa, Ma? Halo. Jos. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam semua. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Sampai Jumat malam. Salam sehat selalu. Terima kasih, Pak. Sama Erwin, saya juga. Kami semua jemaat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.